Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 6 Batam, khususnya kelas 10 TP2, TP3, TP4, TKRO 1, dan TKRO 2. Selamat datang di SMK Negeri 6 Batam. Untuk pelajaran bahasa Indonesia akan diajar oleh ibu sendiri. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Lediana SPD. Anak-anak ibu bisa memanggil ibu dengan nama Ibu Ledi, ya. Baik, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Mungkin anak-anak ibu semua sudah belajar tentang laporan hasil observasi ketika SMP. Untuk kali ini kita akan bahas kembali. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi, kemudian menginterpretasi, kemudian menganalisis, dan mengonstruksi laporan teks hasil observasi. Baik, untuk kali ini kita akan membahas 2 KD, yaitu KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengidentifikasi dan menginterpretasi laporan teks observasi. Sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu dulu apa makna dari kata laporan dan kata observasi. Nah, laporan sendiri artinya adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Lisan artinya kita menyampaikan secara langsung, sedangkan tertulis dalam bentuk tulisan. Yang kedua, apa itu observasi? Nah, observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati. Artinya kita melihat, mengamati, meninjau secara cermat dan langsung, ya, akan kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang kita lakukan. Ya, itu pengertian dari observasi. Nah, kesimpulannya adalah laporan observasi artinya suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban secara lisan maupun tertulis yang didapat dari kegiatan mengamati, meninjau secara langsung untuk mengetahui kondisi objek observasi. Jadi ketika kita melakukan observasi, maka harus ada objek, ya, harus ada objek yang diobservasi. Selanjutnya, apa itu identifikasi? Apa itu interpretasi? Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, jadi kita harus tahu dulu makna kata per kata. Ya. Jadi, mengidentifikasi berarti kita melakukan pengamatan terkait dengan ciri atau tanda bukti dari laporan hasil observasi tersebut. Ya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk menemukan data yang lengkap, maka dilakukanlah proses identifikasi. Sedangkan interpretasi sendiri adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan kita secara teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran menurut KBDI. Selanjutnya, struktur laporan observasi. Dikatakan struktur karena dia tersusun secara runtut, ya, teratur, ya. Jadi struktur laporan observasi yang pertama ada pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Yaitu klasifikasi berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu berisi uraian secara detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Seperti itu. Next, selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan observasi. Jadi dimaksud dengan ciri-ciri itu adalah benar nggak sih bahwasannya ini laporan hasil observasi? Maka dibuktikan dengan yang pertama cirinya faktual.
Mungkin anak-anak ibu pernah mendengar atau pernah menonton berita. Nah, berita tersebut dikatakan faktual. Apa arti faktual? Faktual artinya fakta yang digunakan benar dan dapat dijadikan data untuk mendukung gagasan. Artinya datanya itu data yang fakta dan benar-benar terjadi. Yang kedua, cirinya adalah jelas. Laporan disusun dengan kalimat yang efektif sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dikatakan jelas harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu artinya kalimatnya sesuai dengan ejaan, kemudian pemilihan katanya tepat, kemudian ketika orang membacanya tidak bingung, atau ketika orang membacanya tidak menimbulkan penafsiran yang ganda, itu dikatakan laporan hasil observasi haruslah jelas. Yang ketiga, objektif. Paparan penulis tidak bersifat subjektif. Yang keempat, sahih. Data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itu harus sahih, ya. Yang kelima, sistematis. Nah, sistematis ini disusun dengan struktur yang baku, runtut, dan mudah dipahami. Yang keenam, fokus. Artinya dia memaparkan secara jelas dan lengkap bagian-bagian penting, tidak keluar dari topik, tidak keluar dari objek yang akan diobservasi. Yang ketujuh, tepat waktu. Laporan ditulis segera setelah observasi. Jadi ketika selesai observasi langsung kamu buat laporannya. Artinya tepat waktu agar data yang didapat lebih akurat. Berikut contohnya ya. Contoh dari laporan observasi. Ya, ini adalah contohnya. Boleh silakan dibaca sendiri ya. Ini Ibu ambil dari buku ya, referensinya Ibu ambil dari buku ini Mandiri. Ya. Lembah Harau memiliki iklim tropis. Jadi yang Ibu kasih garis merah ini berarti dia ada problem. Lembah Harau memiliki iklim tropis, tanah yang subur, juga keindahan pemandangan alam yang menawan. Lembah Harau dijuluki Lembah Yosemite di Indonesia karena memiliki keindahan seperti Taman Nasional Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California. Di Lembah Harau terdapat air terjun bernama Sarasah Bunta. Air terjun ini mengalirkan air tawar segar dari dataran tinggi dengan 3 air terjun lainnya di lembah ini. Silakan baca lanjutkan sendiri ya. Mari kita identifikasi kesalahannya. Yang pertama, kesalahan yang terdapat pada teks berikut tentang Lembah Harau. Yang pertama, kata tidak baku yang terdapat dalam teks tersebut adalah nampak. Ini sebelumnya sudah Ibu kasih tanda merah, ini tulisannya nampak. Ini tidak baku, ini bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan. Ya, nampak. Seharusnya diganti dengan kata terlihat atau tampak. Jadi terlihat dan tampak ini adalah kata bakunya. Yang kedua, kesalahannya adalah kalimat yang tidak efektif dari segi penulisan kata hubung. Lembah Harau memiliki iklim tropis, tanah yang subur, juga keindahan pemandangan alam yang menawan. Kata juga seharusnya diganti dengan kata dan. Kenapa? Karena di sini objek yang disebutkan lebih dari 3 dan ada tanda koma. Maka setelah tanda koma di akhirnya diikuti dengan kata dan. Maka juga ini diganti dengan kata dan. Identifikasi struktur teks. Nah, tadi struktur ada pernyataan umum, pernyataan bagian, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum tadi dikatakan bahwasanya dia menyatakan hal-hal yang terkait dengan objek. Ya, Lembah Harau memiliki iklim tropis, tanah yang subur, juga keindahan pemandangan alam yang menawan. Ini dikatakan dia umum ya. Jadi dia menceritakan secara umum dulu nih, belum secara khusus. Masuk kepada deskripsi bagian. Nah, bagian ini dia menceritakan secara detail, ya, secara khusus. Taman Nasional Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California. Di Lembah Harau ini terdapat air terjun bernama Sarasah Bunta. Nah, ini dia sudah masuk kepada hal yang sifatnya tuh detail, ya.